Abnai Thalabah wal Asatidah Azumala al-Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid dini wal ulumi wa alimna ta'wil wa manfa'na bi alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Wa awalan wa qabla kulli syai' ashkuru al-ikhwah zumala wal asatidah wa talabah wa jami' a'dha usrat ma'at tazakka wa ala ra'sihim zumala'i wa ikhwati al-hibbah masyayikhul ma'had Sayyidil Ustaz Dr. Syekh Anang Rizza wa Syekh Anizar wa Syekh Oyong wa Syekh Bisri hafizahumullahu jami'an. Kama syarafani hadzal liqa al-mubarak bi an nakuna ma'akum fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah. La adri hadhihi marrah kama nazartu hadzal ma'ad bi hadzal munasabah. Kama zakartu rubbama mundu 6 sanawat takriban. 6 sanawat. Bidayatan ma qabla fatrat jaihah corona kama zakartu. Alhamdulillah. Kama anni fi misli hadhihi ziyarati wasilu wa uqawi silati baini asilah baini wa baina Syekh Anang wa Nizar wa Syekh Oyong kama arafna wa ta'arafna wa tasahabna mundu 30 sanawat takriban mundu an kunna tulaban fi ma'had dari Salam Gontor fi tis'inat kita. Maka mayus'iduni an akuna ma'a abna'i at-talabah wa hadhil marrah hiya marrah jadidah binisbati li bi an takuna hunaka muqabalah ma tulab sighar wa al-asatidah tulab al-jami'ah ma'anna ziyarat sabiqah ana kuntu faqat ma'a tulab sana sadisa fi munasabat yakni Fathul Kutub wa at-tawjih haula hadzal mawdu' yani lughawiyatil Quran. Ana akhukum fillah Nur Hizbullah Ahmad min Mawalid Jakarta mundu 47 sana wa kuntu fi duf'ah wahidah ma syaikhikum wa syaikhina al-mahbub Syekh Anang Rizza fi Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah fi Ma'had Darussalam Gontor wa wasilu dirasah fi Jami'at Darussalam bidayatan min 1996 ila takharruj min marhalat bakalurius fi sana 2000 sama wasil dirasah fi mustawal majistir fi Jami'at Indonesia. Tarifun al-Jami'ah Indonesia hukumiyah min akbar jami'at hukumiyah fi Indonesia ya Jami'at Indonesia wa min akbari hasinnan fi mustawal majistir bidayatan min sana 2001 ila 2004 thumma wasil dirasah fi marhala doktora bidayatan min 2015 ila anukmila dirasah fi fatrah jaihah corona fi 2020 wa hakadha. Alhamdulillah, kebetulan saya sama Kiai Anang satu bidang linguistik. Cuma saya dari Indonesia, beliau dari Mesir. Dan riset kami disertasi bersinggungan. Saya membahas sinonimi at-taraduf, Kiai Anang bahas at-tadad wal muqabalah, antonimi, kata-kata yang bertentangan. Kami mau bikin buku bersama kalau jadi, insyaallah mudah-mudahan bikin buku seri linguistik Al-Quran. Barakallahu fikum ya Rabb. Al-ikhwah al-asatidah wa abna'i talabah, yus'iduni an ulqiya hadhil muhadarah wa hadha at-tawjih
bi anna hadzal mawdu' lil muslimin wa li tulabil ilm muhim lil ghayah. Hadzal mawdu' muhim lil ghayah. Fahimtum hadzal ibarah muhimun lil ghayah? Hadhihi ibarah badilah min an taqulu antum muhim jiddan. Daiman taqulun hakadha sah muhim jiddan. Fa fil munasabah yani aqulu lakum min al ibarah al ukhra li taqula syai'an muhimman bi annaha syai' muhim lil ghayah. Karena apa? Untuk beberapa alasan. Dalam konteks kita akan basul masail ya, atau fatul kutub, atau dirasah al-kutub at-turasiyah. Fahani'an lakum annakum darastum al-lugha al-arabiyyah sabiqan. Sahih? Fa fi misli hadzal munasabah hunaka yani ikhtibarat li mustawa lughatikum al-ilmiyah. Fi misli hadzal munasabah, munasabat bahsul masail wa dirasah kutubit turas al-islamiyah, hadhihi hiya ikhtibarat li mustawa lughatikum al-ilmiyah. Sahih? Jadi ini akan menguji kemampuan bahasa Arab kalian di level akademik, bukan di level maharoh lugawiyah ya, di level akademik. Dan satu hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dalam konteks ini adalah bahwa darastum an-nahwa was-sarf. Sahih? Wa darastum al-balaghah. Sahih? Wa darastum at-tajwid. Wa darastum ba'dal ulum ma tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Lakin fi hadzal majal sawfa natahaddath an ma nusammi bi ilmil lughah. Jadi linguistik itu ilmu bahasa, dan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah. Kata-kata linguistik sendiri lahir dari orang Swiss yang berbahasa Perancis. Dia dulu memberikan kuliah umum tentang teori bahasa dan ditulis oleh para mahasiswanya, dibukukan dan diterbitkan. Pada awal abad ke-20, tahun 19 sekian, muncul istilah linguistik baru. Sementara bahasa Arab sudah punya tradisi keilmuan tentang bahasa itu sudah jauh lebih lama. Ada yang ingat tahun berapa lahir ilmu nahu dan sorof? Siapa tokohnya yang pernah antum? Abul Aswad Ad-Du'ali. Lalu sejarah Islam, sejarah bahasa Arab mengenal dua mazhab besar, mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Jadi tradisi linguistik Arab tuh udah berabad-abad, sementara orang Barat baru mengenal teori tentang bahasa baru 2 abad belakangan. Jadi ini antara dua hal yang mau kita lihat lewat beberapa sudut, beberapa sisi ya. Al-Quran kitab suci, kita sudah paham semua. Jadi ilmu bahasa ini bedakan ya. Kita belajar bahasa dan belajar ilmu bahasa. Tolong dibedakan. Kalau kalian belajar bahasa, apa yang dipelajari? Mutola'ah, insya, muhadasah. Kalau di teori pendidikan pengajaran bahasa Arab itu maharoh itu istima, qiraah, muhadasah sama kitabah. Kitabah kalau di pondok insya ya. Kalau qiraah jadinya pelajaran apa? Mutola'ah. Kalau muhadasah? Ada pelajaran muhadasah? Ada. Nah, istima ada nggak istima? Masuk lab bahasa atau masuk studio kalian nyimak video Arab gitu. Itu penting padahal buat kalian mendapatkan pola-pola bunyi bahasa Arab padahal. Dulu kami di Gontor ingat setiap jam makan, jam sore itu diperdengarkan siaran radio Inggris sama rekaman-rekaman pidato bahasa Arab supaya kita terpola. Karena maharoh itu kuncinya simple, satu, meniru. Pernah nggak di sini lomba membaca berita bahasa Arab gitu? Ya. Itu penting buat kalian dapat pola dan menirukannya. Itu kalau belajar bahasa. Nah sekarang belajar ilmu bahasa. Kita belajar tentang
beberapa layer, beberapa strata, beberapa jenjang materi-materi tentang bahasa itu. Jadi kita kalau belajar linguistik Al-Quran, kita belajar bagaimana melihat kitab suci melalui kacamata ilmu bahasa. Tujuannya apa sih? Untuk mengungkap makna isi Al-Quran sebagai penjelasan dasar. Tadi di kelas Asatidzah saya menyampaikan 4 poin. Jadi kalau orang mau belajar ilmu-ilmu keislaman atau ilmu apapun, pertama dia harus buka Al-Quran dulu. Karena semua ilmu insya Allah di Al-Quran ada. Lalu mempelajari aspek bahasanya. Kalian suka nemu kan kalau di soal ujian, misalkan ma hiya al-aqidah lughatan wastilahan. Suka ada nggak pertanyaan gitu? Definisi istilah, lalu definisinya lughatan wastilahan. Saya yakin yang lebih sering kalian hafalkan untuk ujian itu yang istilahannya kan? Betul nggak? Yang lugotannya sering kalian hafal nggak? Nah, ini problem kita. Kita mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, tapi tidak mementingkan aspek lugotannya. Padahal justru itulah pijakan paling dasar untuk kita mengerti definisi yang tadi istilahan dan kemudian syarah atau bayan-bayan yang lainnya. Kalau kalian ingin tahu makna Al-Quran, biasanya lewat apa? Tafsir, apalagi? Terjemahan, apalagi? Pernah nggak kalian sampai harus buka kamus untuk memahami makna mufradat Al-Quran? Pernah nggak? Tapi lebih sering mana biasanya? Lebih sering pakai terjemahan dan kamus biasa atau pakai tafsir? Terjemah, itu paling praktis. Padahal para ahli penerjemahan Al-Quran sepakat bahwa Al-Quran is untranslatable. Apa artinya? Al-Quran lan yumkinuna tarjamatuhu. Karena segala bahasa dunia yang lain, sedekat apapun kosakata yang ada untuk menjadi arti atau padanan kosakata Al-Quran, nggak akan nyampe pada hakikat yang paling intinya. Maka tadi saya bilang dari awal, kalau kita mau memahami Al-Quran, mau tidak mau harus mempelajari bahasa Arabnya Al-Quran. Secara linguistik, kita kan tahu ya, di Indonesia ini ada berapa suku bangsa di Indonesia? Ya, banyak. Banyaknya berapa? Sekitar 400 suku dan jumlah total bahasa daerah ada 700. Hampir 400-nya punah karena nggak ada lagi yang mau memakainya. Nah, kalau orang Jawa sama orang Sumatera ngobrol, yang Jawa pakai bahasa Jawa, yang Sumatera pakai bahasa Sumatera, nyambung nggak dua orang tuh ngomong? Nah, kalau nggak nyambung dua orang tuh ngomong, mereka perlu apa? Nah, bahasa tengah, bahasa perantara, kalau di bahasa Indonesia ada namanya basantara, bahasa perantara. Lebih bekennya lagi bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Sama, lughatul arabiyyah al-Qur'aniyah hiya lughatul jusr. Lugha al-jusr alladhi yuwasilu baina lahajat wa lughat min iddat manatik al-arabiyyah wa syu'ubiha wa qabailiha. Kalau bahasa linguistiknya itu lingua franca. Saya bisa nulis nggak di sini nih? Lingua franca namanya. Jadi lingua franca itu adalah bahasa tengah. Jadi bahasa Quran dialek Quraisy ini adalah bahasa tengah, pemersatu yang menjadi media komunikasi antara sekian banyak suku Arab yang
punya dialek sendiri-sendiri. Ya, lingua franca bahasa linguistiknya. Bahasa pemersatu, bahasa tengah. Yang bisa dipahami oleh semua suku yang berbahasa Arab dengan lahajat yang berbeda-beda. Sampai sini paham? Saya terlalu cepat nggak menyampaikannya? Ini jam rawan, ini malam. Jam capek. Nah, kita mundur sedikit. Ini cabang-cabang ilmu linguistik. Yang dua di atas ini kalian bisa temukan dan praktekkan pada ilmu tajwid diantaranya. Kalian pernah nggak sih mengalami susahnya belajar ilmu tajwid? Apa susahnya belajar tajwid? Mengepaskan bunyi makhraj kita, betul? Tapi itulah bahasa Arab Al-Quran. Kita bahkan dari level bunyi yang paling dasar pun harus sesuai standar, betul nggak? Yang kedua, morfologi. Morfologi ini sorof. Maka tadi saya tanya, siapa yang nggak suka sorof? Banyak ternyata. La haula wala quwata illa billah. Saya ada data di flash disk, tapi 2 slot USB saya kepake. Satu kepake, satu terhalang ini. Bingung saya mau buka kamusnya. Saya ada buku I'rabul Quran, nggak tahu Ustaz Ferry udah dicetak belum untuk perpustakaan sini. Ada I'rabul Quran. Saya yakin salah satu anak santri nggak suka belajar nahu karena disuruh meng-i'rab itu kan. Apalagi suruh meng-i'rab Al-Quran, la haula wala quwata illa billah. Padahal justru kalian bisa menjelaskan kosakata atau mufradat Al-Quran itu kalau kalian memahami kosakata mufradat sampai aspek itunya. Coba sekarang preteli. Apa sih bahasa Indonesia preteli itu? Potong-potong. Urai. Ya, urai. Coba uraikan kata yastaftuna. Ada berapa unsur morfologi di situ? Yastaftuna kafil kalalah. Yastaftuna. Yang pertama kata dasarnya apa? Istafta. Kalau di preteli lagi asli 3 akar hurufnya apa? Unsur berikutnya apa? Setelah istafta, unsur berikutnya apa? Yang bermakna. Ya, di depan itu penanda apa? Domir orang ketiga. Unsur lainnya? Wawu dan nun, penanda? Anda jama, itu morfologi, mempreteli. Sekarang saya tes bahasa Indonesia kalian. Mengejawantahkan, ada berapa unsur di situ? Mengejawantahkan, baru dengar ya? Nggak kelihatan ya? Nggak muncul. Nggak muncul. Apa ya? Muncul. Apa harus tutup dulu? Nggak muncul ya? Tadi lingua franca, sekarang mengejawantahkan. Coba, ada berapa unsur pembentuk kata kerja ini mengejawantahkan? Yang pertama kata dasarnya apa? Siapa yang orang Jawa di sini? Kalau orang Jawa nggak tahu kata ini kebangetan, bukan Jawa tulen dia. Ejawantah, bahasa Indonesianya menerapkan, mengaplikasikan tuh ejawantah. Unsur berikutnya apa? Unsur lainnya kan, akhiran. Itu morfologi. Jadi gimana kalian mau mengajari orang tafsir? Unsur bahasanya kalian nggak paham, dipretelin kayak gitu, kelabakan. Ya staff tuno, waduh, apa ini? Nggak bisa. Jadi kalian wajib la budda minhu an tuhibbu lugawiyat al-arabiyah, nahwu, sharaf, balaghah, tajwid wa kullu syai'. Jangan lari ya. Kalian dipaksa suka untuk belajar bahasa Arab. Ingat kaidah usul fikih tadi, mala yatimul wajibu illa bihi
wajib. Dirasat Quran wajib sah. Al-Quran bil lughah Arabiyyah. Fa idzan dirasat al-lughah al-Arabiyyah wajib. Bila syak wala budda minhu. Oke, berikutnya sintaksis. Sintaksis itu nahu. Orang Arab udah canggih bikin nahu sekarang. Nahu Quran, bikin i'rabnya udah canggih. Ini contohnya. Quranic Arabic Corpus. Lihat, dia punya syntactic tree bank. Silsilah pohon nahu. Gimana bentuknya kita lihat. Lihat bagaimana mereka mengi'rab Al-Quran seperti ini. Ini pakai rumus linguistik ini. P, preposition. N, noun, nomina. PN, proper noun, adjektif. Majrur, mudhaf, ilaihi, sifah. Lihat. Fihi syai'un mahdzuf. Verb. Muta'alliq. Lihat. Bismi, prefix. Preposition be and genitive masculine noun jar majrur. Saya tunjukkan betapa gilanya orang barat belajar bahasa Arab sampai dibeginikan Al-Quran. Coba lihat, ini memang belum semua surah Al-Quran selesai, tapi kalian bisa lihat ya, genitive masculine singular adjective. Jadi kalau i'rab itu harus lengkap ya, gendernya, i'rabnya, genitif itu majrur, singular mufrad, adjektif takunu sifatan, sifah majrurah. Coba sekarang ayat Quran di surah apa? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kira-kira kata-kata atau ungkapan sibghatallah itu kali jumlah mufidah aula? Al-jumlah fil Arabiyyah kam naw'an? Ulaha jumlah ismiyah wal fi'liyah. Al-ismiyah tatakawwanu min tarwa khabar, al-fi'liyah mutakawwinah min fi'il wa fa'il. Wa ibaratan sibghatallah hal hiya jumlah mufidah? Kaif takunu ghairu mufidah? Iya mufidah ma'al hazf fi ba'di anasiriha. Quran itu kan banyak kalimat yang nggak sempurna, tapi itulah daya tariknya. Kalau kalian tahu, saya sering mengulang cerita ini biar kita semua terhenyak. Teman saya dosen UI, alumni Sudan. Ketika kuliah di Sudan, kampusnya mengundang seorang, nanti ustadz boleh bantu browsing ya, Noam Chomsky. Itu salah satu ahli linguistik dunia terkenal, orang Yahudi. Tapi kewarganegaraan Amerika. Dia punya teori namanya generative grammar. Ini orangnya, udah tua sekarang. Chomsky. Apa ini? Dia punya teori namanya generative grammar. Dia pernah cerita ke mahasiswa yang di Sudan itu, kalian tahu nggak? Saya dapat inspirasi membuat teori linguistik saya itu dari mana? Dengan jujur dia bilang, saya dapat inspirasi tentang teori linguistik saya, generative grammar, dari Al-Quran. Yahudi, bukan Islam, orang Amerika, bikin teori karena baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran udah berapa tahun? Bisa bikin apa kita dari Al-Quran itu? Pengusaha kalau sukses, berhasil diukur dari apa? Banyak duit. Ilmuwan kalau sukses dia dianggap besar dari apa ukurannya? Dua, punya produk yang dipatenkan atau punya teori. Noam Chomsky bikin teori generative grammar dari hasil baca Quran. Sampai hari ini tidak ada yang pernah bisa mematahkan teori dia karena kuatnya luar biasa dan basisnya Quran. Kita ngaji bertahun-tahun itu dapat apa? Pahala. Puas dengan pahala. Cukup ya udahlah, ajrun minallah wa fathun qarib. Mentok ilmu kita di situ, nggak kelar-kelar. Ya masyaallah jinni wal insi. Ini stata'tum
antanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Orang barat membaca ayat ini langsung tertantang, gimana caranya kita sampai ke langit. Yang pertama membuat roket, ya kan, sampai ke bulan. Yang kedua membuat satelit dan membuat objek terbang untuk mencapai planet dan objek jauh lainnya. Yang ketiga, sadar bahwa objek terbatas yang bisa dijangkau. Kalian tahu objek yang pernah manusia terbangkan yang paling jauh sekarang itu apa? Voyager. Sudah melewati orbit Pluto, sudah masuk ke sabuk Kuiper. Kalau ngirim sinyal ke bumi 24 jam baru sampai. Saking jauhnya sudah. Merasa kurang, manusia membuat teleskop. Terbaru Hubble, yang paling beken sekarang James Webb. Saya ikuti semua perkembangannya. Kenapa? Saya mengikuti wacana la tanfuduha illa bisultan, dan orang barat serius soal itu. Mereka sudah menemukan galaksi-galaksi awal yang konon di masa awal alam semesta, dan itu pakai teleskop inframerah yang bikinnya 20 tahun. Could you believe it? Proyek riset bikin teleskop 20 tahun. Dari mulai dia jejaka sampai punya cucu. Masih uplek-uplek bikin teleskop, tapi hasilnya lihat. Itu mereka mengamalkan Quran loh. La tanfuduha illa bisultan. Kita cukup dengan baca Quran aja kan sejauh ini, nggak pernah tertantang secara ilmiah apa sih ayat ini maksudnya, bagaimana cara mencapai ke langit. Orang Kristen paham itu dan mereka berani keluar duit buat riset menyingkap rahasia alam semesta. Bayangkan ayat sependek ini bisa menyentak mereka. Gimana kita bisa mencapai langit bisultan dengan sebuah kekuatan yang harus diupayakan bisa kita punya. Fir'aun aja dulu, ingat nggak waktu dia penasaran dengan Tuhan Musa itu, apa yang dia suruh ke Haman? Ya Hamanu ibnili sorhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Kan Musa bilang, Tuhan saya Tuhan langit dan bumi kan. Saya pengen lihat Tuhan Musa di mana. Ya Hamanu ibni li sorhan la'ali ablugul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Jadilah piramid. Coba loh. Orang luar, ya mungkin dulu Quran belum turun ya, tapi paling tidak mereka tuh selalu ketika ada tantangan, mereka berpikir ilmiah, gimana caranya ini, riset. Noam Chomsky itu sadar ketika dia menemukan teori itu karena kalimat Quran yang nggak sempurna tadi itu. Oh, kalian bayangkan. Sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Berarti bahasa itu bisa punya dua struktur. Dia punya definisi namanya deep structure dan deep itu di bawah dan di atas itu surface structure. Jadi kita dalam bahasa bisa mengatakan sesuatu tanpa harus lengkap sibghatullah, tapi maksudnya itu kita paham bahwa ada sesuatu yang semestinya muncul lengkap. Dan fenomenanya di banyak bahasa ada. Dibilang jadi generative grammar. Ini salah satu teori terkuat di linguistik yang sampai sekarang belum ada yang bisa menggoyahkan. Dan hebatnya lagi, dua sisi. Dan celakanya, dia menemukan dari Al-Quran. Ayo santri-santri sekalian, kita baca Quran bertahun-tahun, dapat apa kita dari Al-Quran? Orang-orang barat dapat ke langit, dapat teori, dapat ilmu, dapat membuka, menyingkap rahasia saintifik alam ini. Kita baca Quran dapat apa? Karena kita malas meriset aspek bahasanya, terus terang dari awal saya katakan. Ya, itu sintaksisnya. Berikutnya soal semantik, makna. Nah, ini yang mau saya fokuskan ya. Semantik ini bicara soal makna. Tolong bedakan ya, arti dan makna itu beda.
Coba ada yang bisa mendefinisikan bedanya apa? Arti dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Maknanya apa? Ayo, makna sama nggak dengan arti? Beda. Nah, itu yang kita seringkali lewat soal itu. Maka tadi saya bilang dari awal, kita seringkali kalau soal konsep-konsep di Al-Quran hanya lebih suka ngutak-ngutik istilahan tapi melupakan aspek lugotan. Kalian akan Fathul Kutub kan? Akan membuka Kutubut Turos Al-Islamiyah. Saya yakin, hakul yakin, semua buku turos kita di Rosa Islamiyah pasti semuanya istidlalnya ke Al-Quran, betul nggak? Maka langkah awal paling asasi kita untuk memahami semua ilmu adalah buka Quran dan pahami lugatannya dulu. Kita harus paham makna. Pertanyaan berikutnya, kita dapat makna dari mana? Kalian tahu arti perjuangan? Kata-kata perjuangan tahu ya? Artinya apa perjuangan itu? Kalau kalian jelaskan, perjuangan adalah usaha yang keras atau gigih untuk mencapai sesuatu. Bahasa Arabnya apa? Al-jihad. Bedanya al-jihad dengan al-jiddu apa? Ayo. Di situ kita harus membedakan makna. Tidak cukup hanya mengerti artinya. Sama, Al-Quran begitu. Nanti kalian mau jadi apa? Pengusaha, jadi ekonom, jadi ahli bangunan, jadi apa lagi? Ilmuwan bahasa, jadi guru, jadi profesor, apapun bidang kalian, cek di Al-Quran, semua ada prinsip dasar dan kalian harus paham itu. Apalagi mau jadi profesor tafsir, la haula wala quwata illa billah, harus hafal Quran, hafal maknanya, menguasai kamus makna Al-Quran dan macam-macam. Ya, ini layer ranah-ranah linguistik banyak sekali ya. Nah, kalau pragmatik itu soal penggunaan bahasa. Contoh yang paling umum itu ya level kesantunan bahasa. Kalian kalau ngomong sama kalian pakai bahasa apa? Bahasa pertemanan kan? Kalau kalian ngomong sama kakak kelas lebih sopan, sama ustadz lebih sopan lagi, sama Kiai Anang lebih sopan lagi. Betapa pentingnya menguasai bahasa Al-Quran. Jadi arah kajian Al-Quran dan linguistik ini ya pemahaman kebahasaan dulu. Mutlak nggak ada bisa ditawar. Memahami bahasa Al-Quran adalah pijakan penting untuk masuk ke level yang berikutnya. Kalian kalau pengen belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran langsung tafsir, repot. Tafsir itu udah langkah kesekian dari tahapan penjelasan Al-Quran. Maka penting buat kita untuk memahami tafsir lugawi dulu. Ya. Tadi menguasai kosakata, memahami makna bahasanya, baru masuk ke ranah tafsir. Tafsir pun nanti juga ada bidang-bidangnya lagi. Ya, kalau kalian nanti kuliah ekonomi Islam, akan ada tafsir iktisodi. Kalau kalian kuliah akidah usuluddin, akan ada tafsir ayat usuliyah, gitu ya, al-aqaidiyah. Nah, jadi dalam nanti antum membuka buku turos ya, yang mana istidlalnya kepada Quran semua, penting antum untuk memahami Al-Quran secara semantik maknawi dulu. Baru kemudian biasanya orang kita ini kan kalau memahami sesuatu pakai pendekatan terjemahan kan. Kaifa nu'abbir mafahimana anil Qur'anil Karim bita'birina al-Indonesia. Sahih? Jadi otak kita ini emang harus terbiasa berpikir dalam dua ranah bahasa.
Tapi lihat, kalau kita setahap demi setahap naik ke level itu, kita akan sampai ke puncak. Betul nggak? Kalian harus punya cita-cita, nanti di pekerjaan, di level karir kalian apapun, harus sampai ke level puncak. Akademisi jadi profesor, pengusaha punya cabang banyak, ilmuwan punya produk, punya buku, gitu. Kalian harus target puncak karir saya harus ada di umur berapa, saya harus begitu. Ya. Oke, penerjemahan Al-Quran atau penerjemahan ya teks ke dalam bahasa non-Arab, dalam hal ini Indonesia. Baru kemudian kalau kalian mau mendalami, masuklah ke ranah pendalaman saintifiknya. Jadi jangan pernah bermimpi kalian menguasai Al-Quran, menjelaskan Al-Quran langsung dari aspek sains tanpa memahami bahasanya dulu. Coba contoh ayat Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa arti zilzal? Gempa bumi. Apa akar kata zilzal? Bagaimana bentuk fenomena kejadiannya? Ya, bumi goncang. Tazalzalatil ardu. Itu kalau dihubungkan dengan ilmu apa jatuhnya? Geologi, ilmu kebumian. Banyak orang belajar ilmu ya langsung dari maroji barat gitu kan. Terus pas tahu di Al-Quran ada fenomena gempa bumi, loh di Quran ada ya? Telat mas. 14 abad yang lalu Quran udah ngomong zilzal, ente baru tahu sekarang, telat. Itu ilmuwan kita sekarang, belajarnya kemana-mana, Qurannya terakhir. Padahal sebagai muslim kita justru harus tahu semua dari awal melalui Al-Quran. La syai'. Jadi kalau Allah karuniakan kalian menghafal Al-Quran sampai tuntas 30 juz, ya Allah, mafatihul ilmi kanat indakum kulluha. Kalian mau masuk ke ranah ilmu, tinggal cari di otak ayat gempa bumi, ayat hujan, ayat tumbuhan, ayat lautan, ayat apalagi klimatologi. Semua ada ilmunya di Al-Quran. Tapi jangan lupa kenali dulu aspek bahasanya supaya nanti proses belajar berikutnya kalian punya akar yang kuat dan gak akan menyimpang. Karena apa? Banyak ilmuwan barat pada akhirnya masuk Islam setelah menemukan semua fenomena saintifik mereka di Quran ada. Dulu yang terkenal tuh Maurice Bucaille, orang Perancis. Dia kaget di Quran ada ayat tentang proses kelahiran manusia dari mulai apa tuh? Min nutfatin amsyajin, terus apa lagi berikutnya? Min mudghatin, summa min alaqatin. Terus izoman fakasawdal izomalah masyumma summa ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oh, Muhammad sudah bicara ini 14 abad yang lalu. Dari mana dia tahu? Adakah mikroskop zaman itu? Gimana mikroskop? Masih pakai ontak kemana-mana ngomong mikroskop, boro-boro mikroskop. Masuk Islam dia pada akhirnya. Jadi kalau orang muslim, kita santri apalagi, belajar ilmu nggak dari Al-Quran, mau kemana kita? Itu tadi, bisa kemana-mana dan menyimpang pada akhirnya, na'udzubillah. Baik, Al-Quran dan ragam makna dalam bahasa Arab. Ya, jadi kita harus memahami dalam hal ini beberapa level atau tahapan makna. Yang pertama itu, ini saya mengutip dari Al-Khuli ya. Al-ma'na al-asasi, makna dasar, makna harfiah. Ini biasanya kita temukan di kamus. Ma huwal Qur'an? Al-Qur'an huwa kitabullah al-munazzal ila nabihi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Al-ma'na al-asasi atau al-ma'na al-lughawi atau al-ma'na al-mu'jami. Al-makna hasbama yaquluhu al-mu'jam. Tapi mu'jam juga nggak sembarangan. Ada mu'jam umum, ada mu'jam khusus. Sorry ya,
kata-kata qomus dalam bahasa Arab jarang digunakan, yang sering malah al-mu'jam. Kita sering kali akad dengan qomus ya, indah qomus munjid lah, indah ka mu'jam al-munjid, al-mu'jam. Ini contohnya ya. Makna berikutnya al-makna al-idhofi, makna tambahan. Ini suka berkaitan sama metafora, majas atau analogi. Saya ngambil contoh misalnya ini ayat tentang bagaimana Allah mengutuk orang Yahudi dengan analogi sebagai al-qiradata wal khanazir. Yahudi ini kan bangsa unik. Tidak pernah Allah memuliakan sebuah bangsa sampai dengan julukan Yisrael, itu bahasa Ibraninya. Ke Arab jadinya Israel. Itu bahasa, saya pernah belajar bahasa Ibrani satu semester di UI dulu. Yisrael. Yisra itu kalau di Arabnya jadi usroh, kalangan terdekat, orang kesayangan. El itu Allah. Dalam bahasa Ibrani Allah itu El atau Elwah. Tidak ada suku atau bangsa dunia yang pernah dapat julukan semulia itu, tapi juga tidak ada bangsa dunia yang pernah dapat julukan sehina Allah menghina mereka dengan al-qiradah wal khanazir. Habis Allah memuji mereka sebagai suku kesayangan Tuhan, lantas karena mereka nakal, bandel, jahat, segala macam, Allah kutuk menjadi al-qiradah wal khanazir. Coba cek di Al-Quran, tidak pernah Allah menamakan manusia sehina ini, selevel binatang kera dan babi. Jadi kalau kita sekarang mendengar kata qiradah, kirdun, kita punya dua pemahaman kan. Pertama, monyet, hewan monyet, dan kedua, nah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan makna konotatif, makna yang memberikan kesan tersendiri. Jadi kita kalau dengar monyet itu apa kesan kita? Berikutnya al-khanazir, orang Islam kalau dengar kata babi apa kira-kira persepsinya? Oh, udah mana haram, terus jijik, geli. Tapi orang non-muslim malah bilang enak. Itu mana idhofi, mana yang sifatnya emosional atau suka berkaitan sama metafora dan analogi. Jadi kalian kalau di Al-Quran menemukan kosakata macam ini harus berpikir dua tahap. Satu tadi makna asasi, dia hewan. Yang kedua, ini penghinaan, konotasinya jelek. Jadi kalau orang Islam makan babi, ada masalah dalam otak dia, ada persepsi dia terhadap kata ini, karena dia nggak paham, itu kutukan. Ya, apalagi di Al-Quran yang kayak gini contohnya. Ulaika kal an'ami balhum adallu. Itu gambaran orang yang kayak gimana sih? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya kan? Jadi kata Allah, kalau dia udah nggak berfungsi semua organ reseptif, organ penerimaan, mata menerima objek visual, telinga menerima objek suara, hati menerima hidayah. Kalau itu semua tertutup, ulaika kal an'am balhum adallu. Gitu ya. Mana berikutnya al-makna al-uslubi yang terkait dengan gaya bahasa. Di sini kita tadi bicara pragmatik ya. Ragam tinggi, ragam rendah, bahasa lisan, bahasa tulisan, formal, informal. Coba perhatikan, Allah pernah nggak sih manggil Nabi Muhammad dengan namanya di Al-Quran? Nggak ada. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaika. Allah menghormati Nabi sebagai jabatannya.
Nggak pernah manggil ya Muhammad. Tapi dengan nabi lain, an ya Musa, ya Ibrahim. Siapa lagi yang Allah panggil dengan ya langsung nama di Al-Quran? Ayo, nabi siapa? Ya Nuh, ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin, ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata. Siapa lagi yang Allah sebut nama? Tapi lihat Nabi Muhammad, Allah bedakan, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasulu. Nyebut nama Muhammad gak manggil, wa ma Muhammadun illa rasulun. Mana al-uslubi, ya ayyuha, itu panggilan kehormatan. Termasuk ya ayyuhal kafirun. Coba, Allah masih menggunakan panggilan formal, ya ayyuhal kafirun, yang sekarang oleh orang Indonesia coba direduksi, dialus-alusin dengan non-muslim. Hati-hati, saya tadi bicara di kelas 4 soal itu. Di Indonesia sudah mulai ada manipulasi konsep-konsep. Kita dalam konteks Islam, muslim lawannya apa? Kafir. Sekarang ditawarkan konsep baru, non-muslim. Dan sempat dulu kan Al-Quran dikecam, kan Al-Quran itu terlalu ekstremis karena mengecam orang kafir secara langsung. Jadi mereka pengen, kata Ustaz Abdul Somad, ayatnya diganti, ya ayyuhal non-muslimun. Enak amat. Al-Quran diminta diubah, disesuaikan semau-mau mereka. Satu lagi, halal lawannya apa? Sekarang kita punya istilah non-halal. Coba kalian cek di mall-mall besar, resto-resto yang jual makanan gitu-gitu, selalu ada kata non-halal. Kenapa ente gak tulis haram? Malu kan, karena mereka nggak terima Allah hina dengan kata-kata senegatif itu, maka mereka menghaluskan dengan kata-kata non-halal. Simple ya, tapi itu bisa mengubah persepsi kita terhadap kosakata dan konsep Al-Quran tentang yang haram itu. Ya. Nah, ada lagi bahasa-bahasa keakraban, bahasa sayang di Al-Quran ya. Contohnya di surat As-Saffat dalam dialog Nabi siapa nih? Ibrahim dengan Ismail. Ya bunayya. Itu panggilan halus banget, sayang. Nah, lihat Ismail balasnya apa? Ya abad. Ya abati. Sama, itu panggilan kesayangan. Mana berikutnya? Mana emosional. Ini mirip dengan tadi mana idofi ya. Jadi kita memang harus dipersepsikan, diarahkan oleh Allah untuk suka atau benci terhadap suatu objek. Misalkan kayak gini nih ayat tentang apa pengharaman. Ini kan ayat final ya, pengharaman khamr. Karena sebelumnya apa? Wa min al-nabi. Jadi khamr itu kan apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sebelumnya apa itu? Kul fihima fawaid apa? Manafi'ul linnasi. Walakin ismuhuma akbaru min naf'ihima. Orang diajak mikir dulu. Dosanya lebih besar, mudarat lebih banyak daripada ismuhuma akbaru min naf'ihima. Berikutnya apa? Bukan. Tahap berikutnya pelarangan homer. La taqrabus sholata wa antum sukara illa hatta ta'lamu ma taqulun. Gimana orang mau khusyuk sholat habis mabok geliyengan gini? Dia meracau bagaimana di depan Allah lagi sholat? Nggak mungkin. Setelah dua tahap diplomasi baik-baik itu, langsung final Allah mengeluarkan statement innamal khamru wal maisiru dan bla 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 rijsun min amali syaitan. Ayo sekarang kalian harus membangun persepsi negatif terhadap ini semua. Rijsun min amali syaitan, di degrade sama Allah sejatuh-jatuhnya.
amalus syaiton. Dipaksa mikir manusia, mau kalian levelnya jatuh selevel setan kayak gitu? Sorry ya, di Al-Quran tuh banyak bahasa-bahasa yang keras kayak begini. Karena apa? Manusia diajak berpikir baik-baik, nggak paham. Banyak ustadz yang menghindari wacana-wacana begini demi untuk ya terkesan Islam itu ramah, rahmatan lil alamin, sejuk, damai. Padahal di Al-Quran banyak ayat-ayat yang menampar-nampar pemahaman manusia kayak gini dan jarang diekspos. Padahal orang-orang yang memang harus diingatkan, kadang-kadang level ini perlu ke mereka. Udah nggak mempan dibilangin, ya baik-baik, keluarlah statement ini pada akhirnya. Tapi ini kan langkah terakhir. Berikutnya At-Taubah ayat 28. Coba kalian bisa bayangkan nggak sih? Innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Ini ayat yang mendasari kenapa pemerintah Saudi mengharamkan orang non-muslim masuk ke Masjidil Haram, ke Makkah bahkan dan Madinah. Innamal musyrikuna najas. Orang musyrik dengar ayat ini gimana responnya kira-kira? Ya Allah, saya dianggap najis sama Islam. Allah yang bilang. Jadi kita harus terbangun emosi ini, orang musyrik najis. Najasun. Artinya saking sucinya tanah haram, Masjid Haram itu, jangan sampai benda najis ke selevel mereka mendekat ke area ini. Dibilang najas coba. Ini firman Allah loh, bukan Nabi Muhammad yang ngarang. Dan karena ini orang Arab pada akhirnya ngerti. Ya, kalau mau mulia masuk Islam. Ya, jadi teman-teman kalau kita baca Al-Quran dan merasa cukup dengan terjemahan, kita nggak nyampe menjangkau level-level makna kayak gini. Maka kita harus membuka kamus-kamus Al-Quran untuk mendapatkan apa sih makna-makna yang terkandung dalam sekian banyak ragam mufrodat ini. Nah, ini ada lagi. Al-makna an-nisbi, makna yang ada ukurannya, ada parameternya. Inna syirka la zulmun azim. Kalau kalian paham, lebih tinggi mana kabir sama azim? Allah nggak pakai kata la zulmun kabir, la zulmun azim. Artinya apa? Dosanya udah kebablasan, udah kelewatan, nggak bisa dibilang lagi dengan kata-kata kabir. Yang kedua, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini menarik. Kalau kalian cek kata-kata kasir di Al-Quran, itu hampir semua konotasinya negatif. Wa kasirun minhum la ya'lamun. Wa kasirun minhum. Coba cek kata kasir di Al-Quran, hampir semua maknanya negatif. Tapi kata qalil, lihat, hampir semuanya positif. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Awas, jangan lupa syarat belakangnya, jangan dicopot, jangan ditanggalkan. Biiznillah. Sepanjang peperangan Islam tidak pernah pasukan muslim lebih banyak dari musuhnya. Tapi faktanya nggak pernah kalah kecuali Uhud. Pada suatu kali peperangan lawan Persia itu panik. Mereka menyurati kerajaan-kerajaan besar lain untuk meminta tambahan pasukan. Salah satu respon yang menarik dari sebuah kerajaan kekaisaran bilang begini, apakah kalian akan mengajak kami ikut berperang melawan sebuah pasukan yang kalau mereka pengen mindahin gunung pun mungkin bisa? Maknanya apa? Di mata mereka yang negara besar, kekuatan militer raksasa, gak masuk akal pasukan muslim dari gurun, senjata terbatas,
sampai bisa mengalahkan Romawi, Persia itu nggak paham mereka dari mana ceritanya, sebabnya apa. Ingat kata-kata Allah di Al-Quran, junudan lam tarauha wa maromaita iz romaita walakinnallaha Roma. Jadi katanya orang kafir itu ngelihat pasukan muslim 10 ngelempar anak panah, itu yang terlihat tuh 100. Dari mana yang lainnya? Walakinnallaha Roma. Allah ikut melemparkan panah itu. Ya wajar kalah mereka. Allah turun tangan, malaikat ikut perang. Jadi bayangkan seorang kaisar diajak perang sama Persia ngelawan Islam. Kalian mau ngajak kami ikut perang lawan pasukan kecil yang andai mereka mau mindahin gunung aja bisa itu kayaknya. Nggak akan menang kita. Pasukan yang nggak masuk akal mereka itu. Lihat kata-kata Qalil di Al-Quran. Maknanya semua positif. Cek. Yang awal Quran cek kata-kata Qalil, pasti semua positif. Wa qalil min ibadiyah syakur. Yang bersyukur tuh dikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berikutnya al-azab al-alim. Ini sering Allah ulang-ulang. Siksa yang menyakitkan. Yang konyolnya orang Yahudi pernah bilang kan, kalau kami masuk neraka paling yauman oba'du yaum. Di ayat berapa itu? Kan Nabi Muhammad ngancam kalau kalian nggak mau patuh akan disiksa loh. Paling kami masuk neraka tuh yauman oba'du yaum. Al-Baqarah 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Maksudnya kam labista bukan ini. Yauman oba'du yaum. Bukan ini. Pokoknya saking melecehkan ya orang Yahudi, neraka paling sehari. Dia nggak tahu sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dikira enteng apa neraka sisanya. Al-azab al-alim. Allah selalu mengatakan, ingat siksa neraka itu menyakitkan. Kalian kalau lihat ayat-ayat neraka, pingsan. Kalau kita memahami kenyataannya, kalian tahu fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Tahu tukwa tahu ini al-kawiyah fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kalian tahu setrika kan? Setrika yang biasa buat pakaian di neraka itu yang disetrika jidat dan punggung. Siapa orang yang waras nggak merinding baca ayat kayak gitu coba? Maka kalian jangan kaget kalau imam-imam baca ayat neraka bisa nangis sesenggukan kayak takut. Ya wajar, membayangkan setrika naik ke jidat, ke dahi sama punggung. Pedih lah. Ayat-ayat itu emosional sekali sebetulnya. Bisa membuat kita itu sangat-sangat ketakutan atau sangat-sangat berharap. Lihat ayat-ayat surga, gimana gambaran Allah. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Apalagi itu di surga tuh pohon-pohon itu tumbuhnya tuh rendah, jadi kita metik buahnya gampang. Itu orang Arab di tengah gurun dengar deskripsi surga, kelepek-kelepek mereka, atau kelepek-kelepek. Terpukau-pukau. Wah, indah sekali. Itu al-ma'na an-nisbi. Yang betul-betul orang harus mengukur berapa banyak atau levelnya. Berikutnya ada contoh lagi al-ma'na as-sauti. Kalau di linguistik namanya makna onomatopis. Ya, itu peniruan suara atau itu mana onomatopis. Di Quran tuh ada kan? Contoh apalagi di surat Al-A'raf. Ini tentang bagaimana Samiri membuat patung sapi ya. Ijlan jasadan lahu khwar. Samiri ini hebat. Dia mengerti aspek teknik. Jadi Samiri mengumpulkan emas orang Yahudi, dilebur, dibentuk patung sapi,
diberi lubang, mulutnya dibuka, diberi lubang sampai ke ekor, dan kalau kena angin dia bisa bunyi kayak sapi, oh gitu. Lahu khuwar. Bayangin Yahudi zaman Musa udah secanggih itu mereka berteknologi ya. Lahu khuwar, mengeluarkan suara yang mirip dengan suara sapi kalau kena hembusan angin entah dari depan atau belakang. Hebat kan? Berikutnya ada wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Al-hams itu apa sih? Yang pernah belajar matan Tuhfatul Ahfadz atau al-hams? Itu bunyi lirih. Illa hamsa. Kalian pernah nggak waktu awal nyantri nangis tapi kepala masuk lemari gitu? Pengen pulang, kangen orang tua, nggak bisa, nangis masuk lemari gitu. Bapak, itu hams namanya. Mau teriak malu, mau nggak bersuara, nggak kuat, setengah ditahan. Bapak, aku mau pulang, gitu hams dalam bahasa Arab. Lihat, ketika orang Muslim berdoa kepada Allah, wa qasya'atil aswat, suara mereka rendah, lirih. Fala tasma'u illa hamsa. Cuma rintihan kayak desis suara kecil yang nggak terlalu jelas terdengar, samar-samar. Ini makna onomatopis. Jadi kalian ketika menjelaskan Al-Quran, nggak cukup dengan nerjemahkan, harus bisa menggambarkan deskripsinya kayak gimana. Karena harus paham. Bahasanya seperti itu. Mahwal hamsu, al-hamsu ya ayyakula ahadun syai'an bisaut khafif jiddan la yasma' ghairahu illa huwa. Ada al-hamsu. Oke, mana lainnya? Al-ma'na as-siyaqi, mana kontekstual. Ini biasanya berkenaan dengan kosakata tunggal yang artinya banyak. Saya ambil contoh kata-kata kitab. Banyak nggak di Al-Quran kata-kata kitab? Ini contohnya. Kitaban muajjalan. Wa ma kanat li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalan. Mana kitab di sini? Ayo. Kitaban muajjalan. Ketetapan. Yang kedua, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban, lagi mauqutan. Mana kitab di sini? Kewajiban. Kutiba alaikum as-siyam, kutiba alaikumul qitalu. Lihat, Allah menggunakan beberapa perintah syariat dengan kata-kata kitab, qaror, al-wajib. Kitab as-siyam, al-qital, apa tadi? Kutiba alaikumul qitalu, kutiba alaikumus siyamu. As-salatu kitaban mauqutan. Kitab berikutnya apa? Ya ahlal kitabi. Ayo. Kitab apa ini? Ahlul kitab. Ya ahlul Injil. Taurat punya nama sendiri. Nah, Alkitab di sini maknanya Al-Injil. Allah sering menyebut itu. Agak jarang malah nyebut Al-Injil, lebih sering Alkitab. Ya Al-Kitab, bukan ya Al-Injilah. Itu pilihan khas dari Allah, kita harus paham. Ya. Baik. Nah, ini contoh. Tadi satu kata banyak makna, sekarang banyak kata makna mirip. Ini disertasi saya membahas ini. Sirat, sabil, dan torik. Torik. Di Indonesia terjemahannya apa? Jalan semua. Di Inggris itu ada 3. Ada road, ada way, ada path. Tapi kalau path di Arab larinya ke masar. Lihat, siratul mustaqim. Ada kombinasi torikin mustaqim, tapi sabil nggak ada sabilun mustaqim. Al-jihadu fi sabilillah, nggak ada al-jihadu fi siratillah. Ini udah pasangan-pasangan kombinasi yang sangat unik, khas, dan masing-masing punya konteksnya sendiri.
Coba, dari tiga ini mana yang menunjukkan bentuk jalan yang konkret, yang nyata, yang real? Sirot, sabil, atau torik? Ayo, pilih mana kalian? Mana yang betul-betul jalan dalam hati sebenarnya? Ayo, mana yang mana al-hakiki, mana yang mana al-idofi? Ada yang bertukar loh. Ada yang bertukar. Siratil jahim, ada torik jahannam. Lihat, tapi sabilu jahannam nggak ada kan? Lihat kalau sabil itu nggak ada yang berhubungan sama tujuan, iya kan? Semuanya milik. Tapi kalau torik sama sirot itu ada yang mengarah ke tujuan jahannam. Unik kan? Ini kalau menerjemahkan nggak gampang ini. Kita harus paham dulu makna dasarnya apa nih torik, sabil sama sirot di sini. Ya, unik kan? Nanti kalian nemu buku Turos, dia menggunakan banyak sinonimi. Kalian harus menjelaskan itu secara akurat. Apa bagaimana membedakan mana-mana yang mirip kayak gini? Itu juga tantangan buat kita. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke arah pemanaan Al-Quran, ke arah penerjemahan dan penafsiran. Aduh, ini saya mau buka kamus-kamusnya, agak repot ini. Ya, jadi tadi kita sudah menemukan contoh-contoh konkret bahwa Al-Quran memang menggunakan ragam bahasa tinggi. Yang kedua, banyak mengandung mufrodat yang maknanya berhubungan, entah itu hubungan dekat, hubungan pertentangan, atau hubungan variasi. Ya. Dan tadi kita sudah lihat bahwa kosakata atau mufrodat Al-Quran tidak bebas konteks, semua punya tempatnya masing-masing. Kayak di Indonesia, kalian bisa nggak membedakan penggunaan antara kata bisa, dapat, mampu, dan sanggup? Masing-masing bisa bertukar nggak dalam kalimat yang sama? Ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa, dapat, mampu, sanggup. Coba, kalau kata bisa itu dipakai buat apa? Bisa. Saya bisa baca Quran. Bedakan, saya dapat membaca Al-Quran. Saya sanggup membaca Al-Quran. Saya mampu membaca Al-Quran. Masing-masing ada rasa beda nggak maknanya? Al-Quran banyak kosakata yang kayak begitu. Kita kalau apa ya, keblibet itu apa bahasa ininya ya? Kalau kebingungan itu tadi, kita harus kembali kepada Mu'jamul Quran. Saya 2018 pernah dapat undangan seminar ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, ketemu beberapa ahli bahasa Arab dari negara Asia, diantaranya China. Prof siapa saya lupa namanya. Saya tanya, Prof ini sebagai informasi, beliau penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Mandarin. Alhamdulillah Muslim. Dan lainnya ada Profesor Yun dari Korea sama Profesor siapa gitu, mahir bahasa Arab, dan dia ketua program studi bahasa Arab di Korea, tapi bukan Muslim. Baca Al-Fatihah lancar. Saya tanya Prof orang Cina nih, Prof, Anda menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Mandarin, apa yang paling sulit diantaranya? Menerjemahkan al-mufradat al-mutaradifat, kosakata yang berdekatan maknanya atau bersinonim itu tadi. Sama Prof. Iya, kosakata kita terbatas, nggak sanggup menyamai jumlah variasi taradufnya Al-Quran, tuh nggak sanggup. Maka tadi saya bilang di awal, Al-Quran is not Al-Quran is untranslatable. Al-Quran sangat tidak mungkin untuk bisa, tapi tidak akan sampai ke hakikat maknanya yang paling dalam. Jadi kembali ke awal ya, sebelum kita masuk ke penerjemahan, ke penafsiran, kita harus merujuk pertama kali kepada
Mu'jam Mufradat atau Mu'jam Al-Fadhil Qur'anil Karim. Saya ada beberapa filenya, nanti titip ke perpustakaan ya, dicetak kalau bisa kalian baca gitu. Nah ini contohnya nih, saya nggak bisa buka karena filenya di flash disk. Ada beberapa contoh ya untuk kita bisa memahami dimensi wacana. Wacana itu semacam apa ya, satu judul tersendiri. Memang dalam Al-Quran yang pendek-pendek umumnya satu wacana, kayak At-Takasur, dia cuma membahas apa ya, At-Takasur fenomena orang saling berbanyak-banyak harta. Tapi kalau kayak Al-Baqarah kan banyak wacana ya, banyak topik, banyak maudhu di situ. Itu ada petanya. Jadi kalau kita buka Al-Baqarah ada wacana apa saja di situ. Itu ada kitabnya. Yang kedua, Al-Lahajat. Siapa yang hafal qiraah selain Hafiz di sini? Yang riwayat Warash atau Qalun gitu ada nggak? Di Quran tuh banyak dialek loh. Pernah dengar imam baca wadduhe, walaili idza saje, itu dialek. Saya baru punya koleksi Quran qiraah sab'ah, belum sampai Asyarah versi PDF-nya. Sama kayak Anang pernah rundingan mau nyetak tapi mahal jatuhnya. Ya. Jadi meskipun Quran dialek Quraisy, banyak juga kosakata atau mufradat luar dialek Quraisy, bahkan juga banyak kosakata luar bahasa Arab. Apa contohnya? Kafur wa mizajuha kafuro. Kapur itu tahu kamper ya kalian? Pewangi lemari, pewangi ruangan. Itu dulu sampai sekarang itu diambil dari daerah Barus di Sumatera Utara. Dan itu terkenal komoditas ekspor paling top dulu. Sampai Quran sebut, dan di surga itu ada kafur. Coba bayangkan, komoditas non-Arab dikenal dan masuk ke kosakata Al-Quran karena di surga ada. Apalagi zanjabil. Arab gurun nggak bisa nanam jahe, tapi dari mana mereka dapat mufradat jahe? Dari luar Arab. Di surga ada tanaman jahe itu, ya kan? Itu kitab Lahajat, dialek-dialek non Arab di Quran juga ada. Nah, dimensi makna ini tadi saya sebut beberapa ragam, ada di antara kitab yang paling terkenal itu Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Tadi siang saya contohkan kata-kata al-hut. Coba di Al-Quran kata al-hut itu maknanya apa? Yang ingat di Al-Quran kata-kata hut muncul di apa? Al-Kahfi wa nasiya hutahuma. Nabi Musa jalan sama pembantunya dan mereka bawa bekal makanan ikan dan ketinggalan. Apalagi surat yang menyebutkan kata-kata al-hut? Nabi Yunus, faltaqamahul hutu. Terjemahan Indonesianya ikan paus. Padahal menurut ilmuwan oseanografi ada dugaan kuat di laut itu ada ikan megalodon yang lebih besar daripada paus. Yang boleh jadi dibawa ke makna ini ikan tuh yang menelan Nabi Yunus. Dan uniknya Allah menggambarkan di situ ikan ini berumur panjang. Falaula an kana minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat itu ikan masih akan hidup. Coba. Ngeri saya baru dengar berita itu tuh. Ya Allah. Kalau benar ada itu ikan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan diterjemahkan di Gharibil Quran al-hutu huwa as-samakul azim. Ikan yang sangat besar. Zaman itu dia belum mengenal oseanografi, namanya apa walau alam. Sekarang kita harus riset itu. Hut ini ikan apa sih? Jangan-jangan bukan paus yang kita sekarang anggap paling besar. Kenapa? Manusia kalau masuk
mulut paus itu bisa mati langsung, karena kan sebesar-besarnya paus tetap manusia dalam ukuran kita kalau masuk itu kena asam lambungnya mati. Tapi Nabi Yunus tinggal berapa lama coba di perut ikan dan nggak mati. Artinya apa? Rongga lambung ikan ini besar dan nggak bisa langsung mencerna objek yang masuk, sehingga Nabi Yunus bisa bertahan sekian lama tanpa lumat di lambung ikan. Coba, maka jangan-jangan ini bukan paus, itu harus diriset oleh kita. Dan sayangnya manusia, para ilmuwan ini lebih suka meriset angkasa ketimbang meriset laut. Dunia astronomi sudah punya peta langit. Peta langit. Kita masih sibuk sama GPS, sama Google Map. Orang udah membuat peta langit. China mau membuat peta bulan. Kalian mau bikin peta apa besok? Tapi ilmuwan belum punya peta laut dalam. Padahal riset laut nggak semahal riset angkasa. Kalian bisa hitung, James Webb, teleskop tercanggih sekarang dibuat 20 tahun. Berapa duit habis coba? Membayar ilmuwan tiap hari jutaan, ber-20 tahun kerja, dan yang kerja ratusan. Padahal kalau membuat kapal selam khusus riset laut mungkin nggak semahal, tapi belum banyak yang minat. Peta laut dunia belum punya. Maka coba larikan ke mana Al-Hut, di situ ikan apa ini, sedang di mana dia. Nabi Yunus umurnya dari sekarang udah berapa ribu tahun. Allah mengatakan kalau Nabi Yunus tidak rajin bertasbih, pasti dia akan diam di perut ikan sampai hari kiamat. Berarti ikan ini ikan panjang umur. Coba kalau kita memikirkan Al-Quran secara saintifik, otak kita langsung kayak gitu kan, terpancing. Ikan apa ini? Harus kita riset ini. Nah itu yang Barat lakukan. Manusia nggak sampai ke langit kecuali punya kuasa khusus. Oh, kita bikin riset sekarang. Kita gimana caranya ke langit? Jadi berikutnya ada lagi, ini contoh dimensi makna kosakata. Sama tadi, untuk membedakan makna-makna yang berdekatan ada kitab namanya Al-Wujuh wan Nadhair. Semoga maroji ini barangkali kalau nanti kalian merasa kesulitan dalam membedakan syarah dalam kitab Turos tentang apa gitu ya, coba rujuk ke kitab-kitab kayak gini. Gimana sih al-ma'na lugawi al-asasinya, cek. Tapi berbahasa Arab semua loh ya. Itulah kenapa dari awal saya bilang bisa bab annal Quran bil lughah arabiyyah fa dirasah lughah arabiyyah kanat wajibah alaina. Hadza ma aqulu lakum wa samihuni al-qusuri wal italah fa la'al ma'lumat mufidah lakum jami'an insyaallah. Hadza wa syukran. Wallahu a'lam bishawab.